Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Lutfi Ramadan, NPM 202020261, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di video ini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh pembaharu dalam dunia Islam, tentunya di negara Indonesia. Perlu diketahui bersama bahwa Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Sejak masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13 hingga sekarang, banyak tokoh-tokoh yang berjasa dalam menjaga dan memperbarui Islam di Indonesia. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran Islam yang murni dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi juga bergerak di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, politik, dan budaya. Berikut ini adalah salah satu tokoh pembaharuan Islam di Indonesia yang patut kita kenang dan teladani. Dan yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pendiri organisasi Islam Muhammadiyah yang didirikan pada 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta. Tujuan Muhammadiyah adalah menyebarkan pengajaran Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Muhammadiyah bergerak di bidang kemasyarakatan, kesehatan, dan pendidikan ketimbang politik. Muhammadiyah juga dikenal sebagai organisasi yang mengusung gerakan tajdid atau pembaharuan Islam yang bersih dari khurafat dan tahayul. Kiai Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dengan nama Muhammad Darwis. Ayahnya adalah Kiai Haji Abu Bakar, seorang khatib masjid besar di Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya adalah Siti Aminah, putri seorang penghulu. Sejak kecil beliau mendapat didikan agama dan bahasa Arab di lingkungan pesantren. Ketika menetap di Mekah pada usia 15 tahun, beliau mulai berinteraksi dan bersentuh dengan pemikiran para pembaharu Islam. Sejak itu beliau merasa perlunya gerakan pembaharuan Islam di kampung halamannya yang masih berbaur dengan sinkretisme dan formalisme. Beliau wafat di Yogyakarta pada 23 Februari 1923 dan dimakamkan di Karangkuncen, Yogyakarta. Dan selanjutnya salah satu pendiri Islam juga, Syekh Ahmad Surkati. Beliau adalah salah satu tokoh Al-Irsyad, sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh para ulama dari Timur Tengah pada tahun 1914 di Batavia atau Jakarta. Al-Irsyad memiliki misi untuk menyebarkan ajaran Islam yang murni dan rasional sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Irsyad juga aktif dalam bidang pendidikan dan sosial. Salah satu sumbangsi Al-Irsyad adalah mendirikan sekolah-sekolah modern yang mengajarkan ilmu-ilmu umum selain ilmu-ilmu agama. Syekh Ahmad Surkati lahir di Pulau Arku, daerah Dugula, Sudan pada tahun 1875. Beliau sempat mengenyam pendidikan di Al-Azhar atau Mesir dan Mekah sebelum datang ke Jawa pada Maret 1911. Di Jawa, beliau menjadi guru bagi banyak ulama Indonesia seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari atau pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mas Mansur atau pendiri Persis, dan Kiai Haji Wahid Hasyim atau pemateri agama pertama RI. Beliau juga terlibat dalam perdebatan tentang isu-isu keislaman dan kemerdekaan Indonesia. Beliau wafat di Jakarta pada 19 Oktober 1943 dan dimakamkan di Tanah Kusir.
Kemudian salah satu pembaharu Islam juga yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Tujuan NU adalah mempertahankan tradisi-tradisi keislaman yang sudah ada sejak lama di Indonesia, seperti mazhab fikih, tasawuf, tarekat, ziarah kubur, dan lain-lain. NU juga bergerak di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan anggota yang mencapai puluhan juta orang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Jombang, Jawa Timur pada 14 Februari 1875 dengan nama Muhammad Hasyim. Setelah pulang ke Jawa pada tahun 1899, beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng yang menjadi salah satu pesantren terbesar dan termuka di Indonesia. Salah satu karya yang terkenal adalah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan bantahan terhadap ajaran-ajaran sesat seperti Wahabiyah dan Syiah. Beliau wafat Jombang pada 25 Juli 1947 dan dimakamkan di Tebu Ireng. Dan yang terakhir adalah Ahmad Hasan. Beliau adalah salah satu tokoh Persatuan Islam atau Persis, sebuah organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1923 di Bandung oleh para pemuda muslim yang ingin melakukan pembaharuan Islam sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis tanpa taklid buta kepada mazhab fikih atau tradisi-tradisi lokal. Persis juga aktif dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, politik, dan budaya. Persis dikenal sebagai organisasi yang kritis terhadap pemerintahan kolonial Belanda maupun pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS yang dinilai tidak pro-Islam. Ahmad Hasan lahir di Cirebon pada tahun 1902 dengan nama Hasan Abdullah Bakir. Setelah pulang ke Cirebon pada tahun 1921, beliau bergabung dengan Persis dan menjadi salah satu tokoh utamanya. Beliau juga menulis banyak artikel-artikel tentang isu-isu keislaman di majalah-majalah Persis seperti Al-Munir, Pembela Islam, dan Al-Ikhwan. Beliau juga menjadi salah satu pendiri Universitas Islam Indonesia atau UII di Yogyakarta pada tahun 1945. Beliau wafat di Bandung pada 28 Oktober 1958 dan dimakamkan di Cakutra. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya yang membahas tentang tokoh-tokoh pembaru dalam dunia Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.